Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Serly Fariha dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 254486239024. Kali ini saya akan mempresentasikan psikologi pendidikan yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses yang dialami individu untuk memperoleh perubahan dalam dirinya. Perubahan ini bisa berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Proses belajar tidak terjadi secara instan, tetapi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang pertama, yaitu proses perubahan perilaku. Yang kedua, yaitu terjadi karena pengalaman. Yang ketiga, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu tujuan belajar. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, membentuk sikap. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Yang terakhir, membantu perkembangan anak secara optimal. Tujuan belajar tidak hanya sekedar memahami materi, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan. Dalam PAUD, tujuan belajar sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan anak secara menyeluruh, baik kognitif, sosial, maupun emosional. Slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar internal. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, minat. Yang ketiga, kesehatan fisik. Yang ketiga, kecerdasan. Faktor internal berasal dari dalam diri individu. Misalnya, anak yang memiliki motivasi tinggi akan lebih mudah belajar. Begitu juga dengan kondisi fisik dan minat, sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan belajar. Slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, metode mengajar. Yang terakhir, media pembelajaran. Selain dari dalam diri, faktor luar juga sangat mempengaruhi lingkungan yang mendukung akan membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Dalam PAUD, suasana belajar yang menyenangkan sangat penting agar anak tertarik untuk belajar. Baik, slide selanjutnya yaitu tipe-tipe belajar. Yang pertama yaitu visual atau melihat. Yang kedua, auditory, mendengar. Yang ketiga yaitu kinestetik, gerak atau praktik. Setiap anak memiliki gaya belajar dengan berbeda. Ada yang lebih sudah memahami dengan melihat gambar, ada yang melalui suara, ada juga yang harus melakukan langsung. Guru perlu memahami tipe ini agar pembelajaran lebih efektif. Slide selanjutnya yaitu kedudukan belajar dan strategi pembelajaran. Yang pertama, belajar sebagai inti pembelajaran. Strategi harus menyesuaikan kebutuhan anak. Yang selanjutnya, pembelajaran harus aktif dan menyenangkan. Belajar merupakan pusat dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi yang digunakan guru harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Dalam PAUD, pembelajaran harus dirancang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar anak dapat belajar dengan optimal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, belajar adalah proses perubahan perilaku. Selanjutnya dipengaruhi faktor internal dan eksternal.
Setiap anak memiliki tipe belajar berbeda. Strategi pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan anak. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses penting yang dipengaruhi banyak faktor. Oleh karena itu, guru harus memahami karakteristik anak agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.